Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membuat kue talam pandan dengan cetakan bunga. Kue ini sangat cantik, rasanya enak, manis, dan gurih. Buatnya juga sangat mudah. Gimana? Mau tahu cara aku bikinnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 120 gram tepung terigu setara dengan 12 sendok makan. Tambahkan 100 gram tepung tapioka setara dengan 10 sendok makan. 150 gram gula pasir setara dengan 10 sendok makan. 1/2 sendok teh garam. 1/2 sendok teh perisa vanila. Lalu aduk rata. Setelah rata, tuang 600 ml santan. Saya memasukkan 2 kali tahap ya, agar mudah mencampurkannya. Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tuang semua sisa santannya, lalu aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata. Lanjut kita saring adonan untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Setelah selesai, kita bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata. Dan untuk satu bagian adonan saya beri pewarna hijau, lalu aduk hingga tercampur rata. Dan untuk adonan putihnya saya tambahkan 1/2 sendok teh pewarna putih. Saya larutkan dengan sedikit adonan terlebih dahulu agar tidak bergerindil. Lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya siapkan cetakan, lalu olesi minyak tipis-tipis. Lakukan hingga selesai. Setelah selesai, tuang adonan putih ke dalam cetakan sebanyak 1 sendok sayur. Isi semua cetakan hingga selesai. Nah, setelah selesai, ini siap untuk dikukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan, pastikan kukusannya sudah benar-benar panas. Lalu ini kita kukus selama 5 menit hingga adonan set. Nah, setelah 5 menit dan ini sudah set, tuang adonan hijau, aduk-aduk dulu agar tidak ada bahan yang bergerindil. Saya tuang adonan hijau hingga cetakan penuh. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai, kukus kembali selama 15 menit hingga adonan benar-benar matang. Setelah 15 menit dan ini sudah matang, langsung saja kita angkat dan keluarkan dari kukusan. Lanjut masak kembali sisa adonan, lakukan hal yang sama hingga selesai. Dan ini hasilnya setelah kita kukus. Sekarang kita keluarkan dari cetakan. Cukup tekan-tekan cetakannya seperti ini. Dan ini dia hasilnya. Masya Allah cantik sekali ya, warnanya juga sangat bagus. Lanjut kita keluarkan semua kue dari cetakan. Dari satu resep ini menghasilkan 20 kue talam pandan. Kue talam pandan ini sangat cantik dan rasanya juga sangat enak, manis, dan gurih. Teksturnya lembut dan sedikit kenyal. Buatnya juga sangat mudah ya, silahkan dicoba di rumah. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi resep cara mengolah sagu mutiara menjadi kue yang sangat cantik dan untuk rasanya ini sudah pasti enak. Cara buatnya juga sangat mudah ya, cuma diaduk-aduk lalu dikukus. Gimana? Mau tahu cara aku bikinnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama, siapkan wadah, masukkan 200 gram tepung tapioka setara dengan 20 sendok makan. Untuk takaran sendoknya ini sedikit munjung. Tambahkan 200 gram tepung beras setara dengan 20 sendok makan. Untuk takaran sendoknya ini tidak munjung dan tidak terlalu peres.
250 gram gula pasir setara dengan 17 sendok makan. Tambahkan juga 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh perisa vanila, lalu aduk semua bahan hingga tercampur rata. Setelah rata, tuang 800 ml santan. Saya memasukkan 2 kali tahap sambil diaduk. Untuk santannya saya ambil dari 1 butir kelapa tua ukuran besar. Nah, setelah semua bahan tercampur rata, tuang semua sisa santannya. Lalu aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata dan gula larut. Setelah gula larut, saring adonan untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Untuk satu resep ini saya mendapatkan 1300 ml. Kemudian saya tuang kembali ke dalam wadah sebanyak 500 ml atau 1/3 adonan. Kemudian tambahkan 1 sendok teh pewarna merah tua, lalu aduk rata. Setelah rata, tuang 100 gram sagu mutiara yang sudah direbus. Untuk sagu mutiaranya saya timbang sebelum direbus ya. Dan untuk cara merebus sagu mutiara agar cepat matang, silahkan dicek di kolom deskripsi. Lanjut, kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Untuk sisa adonan, saya tambahkan 1/2 sendok teh pewarna putih. Saya larutkan dengan sedikit adonan terlebih dahulu agar tidak bergerindil. Setelah larut, tuang kembali ke dalam sisa adonan dan aduk rata. Langkah selanjutnya, siapkan cetakan, olesi tipis-tipis dengan minyak. Setelah selesai, ini kita isi dengan adonan. Saya mengisi adonan sagu mutiara di bagian tengah cetakan seperti ini. Setelah selesai, lanjut kita kukus. Pastikan kukusannya sudah panas dan ini kita kukus selama 3 menit hingga adonan set. Setelah 3 menit dan ini sudah set, lanjut tuang adonan putih sebanyak 1 sendok sayur. Aduk-aduk dulu agar tidak ada bahan yang mengendap. Setelah selesai, kukus kembali selama 5 menit hingga adonan putih set. Setelah 5 menit dan ini sudah set, lanjut tuang 1 sendok sayur adonan sagu mutiara. Pastikan setiap menuang adonan, aduk terlebih dahulu adonan agar tidak ada bahan yang mengendap. Setelah selesai, lanjut kita kukus kembali selama 10 hingga 15 menit hingga kue benar-benar matang. Setelah 15 menit dan ini sudah matang, langsung saja kita angkat dan keluarkan dari kukusan. Lanjut, kita kukus kembali sisa adonan. Saya memasukkan adonan kebalikan yang di awal ya. Saya memasukkan adonan putih terlebih dahulu. Dan untuk cara memasaknya, lakukan hal yang sama yang di awal hingga adonan habis. Dan ini sudah matang ya, boleh langsung diangkat dan dikeluarkan dari kukusan. Dan ini kue talam sagu mutiaranya sudah jadi. Selagi masih hangat, saya keluarkan dari cetakan. Dan ini dia hasilnya, Masya Allah cantik sekali ya. Dan warnanya juga sangat bagus. Sekarang kita keluarkan semua kue dari cetakan.
Dari satu resep ini menghasilkan 38 kue talam sagu mutiara. Jika kalian ingin coba untuk jualan, kue ini juga sangat cocok ya. Siapkan mika ukuran 6A dan beri stiker ucapan agar hasilnya lebih menarik. Selain tampilannya yang cantik, kue ini juga sangat enak, gurih, dan manisnya pas. Teksturnya yang lembut dan kenyal. Yang pastinya buatnya sangat mudah, cuma diaduk-aduk lalu dikukus. Silahkan dicoba di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membuat kue talam sagu mutiara. Kue ini tampilannya sangat cantik ya, teksturnya kenyal-kenyil, dan untuk rasanya ini sangat enak, manis, gurih, yang pastinya buatnya sangat mudah. Gimana? Mau tahu cara aku bikinnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 200 gram tepung tapioka setara dengan 20 sendok makan. Untuk takaran sendoknya ini sedikit munjung ya. Tambahkan 200 gram tepung beras setara dengan 20 sendok makan. Untuk takaran sendoknya ini tidak munjung dan tidak terlalu peres. 250 gram gula pasir setara dengan 17 sendok makan. Tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh perisa vanila, lalu aduk rata. Setelah rata, tuang 800 ml santan. Saya memasukkan 2 kali tahap agar mudah mencampurkannya. Dan untuk santannya saya ambil dari 1 butir kelapa tua ukuran besar. Lalu aduk semua bahan hingga tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, tuang semua sisa santannya. Lalu aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata dan gula larut. Setelah gula larut, tambahkan 1 sendok teh pewarna putih. Saya larutkan dulu dengan sedikit adonan ya, karena kalau langsung dicampur ini akan bergerindil. Lalu aduk kembali adonan hingga semua bahan tercampur rata. Kemudian saring adonan untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Dan ini adonannya saya dapat 1300 ml ya. Kemudian saya ambil 400 ml atau sepertiga adonan. Lalu tuang 100 gram sagu mutiara yang sudah direbus. Untuk cara merebus sagu mutiara agar cepat matang, boleh dicek di kolom deskripsi ya. Kemudian ini diaduk rata. Selanjutnya, bagi dua sisa adonan. Dan untuk satu bagian adonan, saya tambahkan 1 sendok teh pewarna hijau muda, lalu aduk rata. Selanjutnya, siapkan cetakan, kemudian olesi tipis-tipis dengan minyak. Setelah selesai, susun cetakan ke dalam kukusan dan tuang adonan sagu mutiara ke dalam cetakan sekitar 1 sendok sayur. Lakukan hingga selesai. Kemudian ini siap untuk dikukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan. Masukkan cetakan lalu ini dikukus selama 5 menit menggunakan api sedang hingga adonan set. Setelah 5 menit dikukus dan ini sudah set, lanjut tuang adonan putih. Aduk-aduk dulu agar tidak ada bahan yang mengendap. Lalu tuang 1/2 sendok sayur. Setelah selesai, lanjut kita kukus selama 5 menit hingga adonan putih set.
Setelah 5 menit dikukus, ini sudah set. Lanjut tuang adonan hijau, aduk-aduk dulu agar tidak ada bahan yang mengendap. Untuk adonan hijaunya atau adonan yang terakhir, saya isi cetakan hingga penuh. Setelah selesai, lanjut kukus kembali selama 20 menit hingga kue benar-benar matang. Setelah 20 menit dikukus dan ini sudah matang, langsung saja kita angkat kuenya dari kukusan. Lanjut kita masak sisa adonan. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Dan ini dia kue talam sagu mutiaranya sudah kita kukus. Sekarang kita akan keluarkan dari cetakan. Masya Allah, kuenya cantik sekali ya. Warnanya juga sangat bagus. Lanjut kita keluarkan semua kuenya dari cetakan. Dan ini hasilnya lumayan banyak ya. Dari satu resep ini menghasilkan 43 kue talam sagu mutiara. Dan jika kalian ingin coba untuk jualan, kue ini sangat cocok ya. Siapkan mika ukuran 6A, alasi dengan daun pisang agar hasilnya lebih rapi. Kemudian beri stiker ucapan agar hasilnya lebih menarik. Kue talam sagu mutiaranya ini selain tampilannya yang sangat cantik, rasanya juga sangat enak, gurih dan manisnya pas. Teksturnya lembut dan kenyal-kenyal. Yang pastinya cara buatnya sangat mudah ya. Silahkan dicoba di rumah. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.